Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Lamongan mengkilat. Perkenalkan, saya Rif'atul Khairia MPD CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Lamongan. Saya berasal dari SDN 2 Tawang Rejo. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dengan berbagai macam metode dan merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya, tentunya dilaksanakan agar berpihak pada murid. Pembelajaran tersebut juga mendukung murid di kelas kita dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi, apabila seorang guru ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru tersebut harus melakukan memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas, melakukan penilaian berkelanjutan. Selain itu, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kemudian yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Terkait dengan kesiapan belajar murid, maka mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan mengetahui apa yang telah murid ketahui dan bagaimana murid berarti. Di sini saya melakukan asesmen diagnosis. Kemudian yang kedua yaitu tentang minat murid, di mana minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid, di mana seorang guru harus mengetahui profil belajar murid dari lingkungannya, kemudian budayanya, gaya belajarnya, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid kita. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, kita harus bisa mengamati perilaku murid. Kemudian, kita mengidentifikasi pengetahuan murid, melakukan dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan dengan cara berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca dan mempelajari rapor murid di kelas, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Nah, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan maupun memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, sebagai hasil akhir, sebagai hasil latihan, dan
yang telah dipelajari oleh guru. Selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain atau modul sebelumnya? Dari modul yang saja sama modul 1.1 dengan modul 2.1 dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, maka bagus berusaha melakukan belajar anak sesuai pola alam dan program zaman berdasarkan pemikiran dari filosofi ajar Dewan Toro. Kemudian modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 keterkaitannya dengan modul 2.1, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir yaitu modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dari budaya positif. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.